Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan segala aktivitas kita. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat atas Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan kebenaran. Perkenalkan, nama saya Sulfia, perwakilan dari kelompok 1, ingin memaparkan materi kami, yaitu tentang tingkat-tingkat perubahan keorganisasian meliputi perubahan pada tingkat individual, kelompok, dan keorganisasian. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama Fitri Handani, yang kedua Dewi Lestari Syam, yang ketiga Mariani Ansek, dan yang terakhir adalah saya sendiri. Langsung saja, manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Perubahan dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi tersebut. Apa yang diubah dalam lingkup perubahan? Yang pertama yaitu aspek psikologi sosial atau aspek jiwani organisasi yang meliputi paradigma, visi, misi, dan budaya. Yang kedua, aspek struktur dan proses teknis atau aspek ragawi organisasi yang meliputi struktur, strategi, kompetensi, sistem-sistem manajemen. Adapun tipe perubahan. Yang pertama, perubahan rutin, di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Yang kedua, perubahan peningkatan, yang mencangkup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi. Yang ketiga itu perubahan inovatif, yang mencangkup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Adapun tingkat-tingkat perubahan keorganisasian. Dua macam metode untuk menganalisis tingkat-tingkat perubahan keorganisasian. Yang pertama, mempelajari tingkat-tingkat individu, kelompok, dan tingkat keorganisasian. Yang kedua, mempelajari tingkat perubahan yang diperlukan pada kelompok yang dipengaruhi oleh perubahan tersebut. Ini adalah derajat dari perubahan yang terbagi menjadi 3, yaitu individual, kelompok, dan organisasi. Di sini ada perubahannya yang kecil, menengah, dan besar. Ya, mungkin bisa dilihat di sini ya. Baik, langsung saja saya lanjutkan. Perubahan pada tingkat individual yaitu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, perubahan pada tingkat individual jarang menimbulkan implikasi signifikan. Yang kedua, bagi organisasi yang bersangkutan secara total pada saat tertentu. Dan yang ketiga itu perubahan pada penugasan pekerjaan, dipindahkannya karyawan yang bersangkutan ke lokasi yang berbeda, atau perubahan pada kondisi kedewasaan individu yang bersangkutan yang terjadi dengan berlangsungnya waktu. Yang keempat yaitu terus sistem sosial. Setiap perubahan dalam suatu sistem akan mempengaruhi bagian-bagian lain dari sistem tersebut, tetapi dampak yang timbul seringkali demikian kurang berarti. Dan yang terakhir yaitu setiap manajer yang ingin melaksanakan suatu perubahan penting pada tingkat individual perlu mengingat bahwa perubahan tersebut kiranya akan menimbulkan dampak-dampak di luar individu yang bersangkutan. Misalnya, apabila seorang manajemen memutuskan untuk memindahkan seorang karyawan, maka hal tersebut dapat mengganggu pelaksanaan fungsi sosial kelompok kerja yang ada. Adapun perubahan pada tingkat kelompok, yang pertama, kebanyakan perubahan keorganisasian menimbulkan dampak besar pada tingkat kelompok.
Yang kedua disebabkan karena kebanyakan kegiatan di dalam organisasi pada basis kelompok. Dan yang ketiga itu kelompok yang dimaksud mungkin berupa departemen-departemen, tim-tim proyek, unit-unit fungsional di dalam departemen-departemen, atau kelompok-kelompok kerja informal. Yang keempat yaitu perubahan-perubahan pada tingkat ini dapat mempengaruhi arus pekerjaan, desain pekerjaan, organisasi sosial, sistem-sistem sosial, pengaruh dan status, dan pola-pola komunikasi. Dengan demikian, para manajer dalam hal mengimplementasi perubahan perlu mempertimbangkan faktor-faktor kelompok. Yang kelima yaitu kelompok informal dapat menjadi kendala terhadap perubahan karena kekuatan inheren. Yang keenam yaitu mengingat pengaruh besar yang dapat ditimbulkan oleh kelompok-kelompok terhadap individu-individu, maka implementasi perubahan secara efektif pada tingkat kelompok sering dapat berubah. Yang ketiga yaitu tingkat keorganisasian. Perubahan yang terjadi pada tingkat keorganisasian pada umumnya dinyatakan orang sebagai pengembangan organisasi. Ini adalah proses perubahan ke organisasi. Yang pertama yaitu laksanakan penilaian tentang lingkungan. Yang kedua, tetapkan celah kerja. Yang ketiga, laksanakan diagnosis masalah-masalah keorganisasian. Selanjutnya, mencari pendekatan-pendekatan untuk melaksanakan perubahan. Kemudian, tetapkan tujuan-tujuan. Kemudian, kurangi penolakan. Selanjutnya, identifikasi sumber-sumber penolakan, dan kemudian implementasi perubahan, dan yang terakhir adalah laksanakan penilaian tentang perubahan. Adapun beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sewaktu akan dilakukan perubahan pada sebuah organisasi. Yang pertama itu agen perubahan. Yang kedua, menetapkan apa yang perlu diubah. Yang ketiga, jenis perubahan yang dilakukan. Yang keempat, para individu yang dipengaruhi oleh perubahan tersebut. Dan yang kelima adalah evaluasi perubahan tersebut. Adapun tipe perubahan keorganisasian. Yang pertama itu perubahan strategis, meliputi postur pertumbuhan, pendekatan berbalik arah, penarikan diri, dan stabilitas. Yang kedua, perubahan struktural, meliputi reorganisasi fungsional, mendatarkan hierarki, struktur tim, desentralisasi kekuasaan. Yang ketiga, perubahan teknologi, meliputi otomasi proses, networking, memutakhirkan perangkat keras, aplikasi baru, peranti lunak atau konversi. Dan yang keempat yaitu perubahan manusia, meliputi sikap atau isu-isu tentang komitmen. Kemudian dampak-dampak kinerja atau perbaikan. Kemudian inisiatif-inisiatif sehubungan dengan kualitas kehidupan kerja. Dan yang terakhir adalah redesain pekerjaan atau upaya-upaya motivasi. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kurang jelasnya. Mohon kami dari kelompok 1 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.